saya Syabaningrum Priyartini, tapi hari ini panggil aja Katin. Apa terlalu tua mukanya? Oke. You can call me Miss Tin. Biasanya ada mahasiswa saya di sini biasanya manggilnya Miss Tin, tapi boleh panggil Katin, Mbak Tin, Bu Tin, boleh ya. So, today's session we are going to invite a very energetic influencer ya. Teman-teman mungkin tahunya Mbak Sherly Anavita ini adalah salah seorang YouTuber atau influencer terkenal ya. Mungkin teman-teman ada yang merasa tidak nyaman dengan diri kalian selama ini. Bisa jadi teman-teman merasa insecure ya. Sebentar, saya mau tanya, teman-teman di sini ada yang kenal Mbak Sherly? Can you raise your hand? Anyone? Oke, ada 150. Oh, ada 100.000 orang yang di sini yang kenal. Wow, ternyata ya narasumber kita ini sudah banyak dikenal oleh teman-teman semua ya. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dengan memanggil Mbak Sherly Anavita. Selamat bergabung Mbak Sherly. We've been talking non-stop before this. Oke. Sherly Anavita Rahmi, SOS, MSIPH, adalah seorang kreator konten di YouTube dan sosial media. Sherly merupakan lulusan jurusan Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta. Pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum dan Bisnis, Swinburne University, Melbourne, Australia. Sebagai salah satu influencer di berbagai platform media digital, Sherly Anavita memiliki beragam prestasi dan menjadi motivator untuk membangkitkan semangat generasi muda. Untuk selalu kritis, berwawasan dan berani mencoba, karena usia adalah aset yang tentunya kita sebagai generasi muda harus banyak mencoba hal-hal baru yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga lingkungan. Talking about influencer. Teman-teman di sini pasti punya YouTube ya. Oke. Coba saya tanya, yang teman-teman anggap sebagai influencer ya, berdasarkan mungkin TikTok history, YouTube history yang kalian punya, siapa ya? Mbak, siapa namanya? Widya. Mbak Widya. Siapa Mbak influencer, TikTok, YouTuber, IG yang Mbak anggap sebagai, oh dia orang yang berpengaruh terhadap saya? Mbak? Ini tidak disetting ya saudara-saudara ya, tidak disetting ya. Oke, wow. Kenapa suka dengan Mbak Sherly? Luar biasa saudara-saudara ya, ternyata pengaruhnya Mbak Sherly sebegitu besar ya. Oke, menarik ya, karena ternyata ada orang di luar sana yang bisa mempengaruhi kita ya. Mungkin yang selama ini kita hanya rebahan di rumah ya, seperti Reni, enggak sih ya. Kan suka teman-teman mungkin pernah mendengar ya, generasi Z, Gen Z itu generasi rebahan gitu ya. Nah, ternyata ketika kita mungkin sedang merasa low, kita sedang merasa tidak bersemangat, menonton sesuatu, melihat seseorang, ternyata bisa memberikan pengaruh besar ya, bisa membuat kita semakin termotivasi. Nah, coba kita kulik-kulik ya. Halo Mbak Sherly. Faktor eksternal berkemungkinan bisa mendominasi kita dalam menentukan apa yang menjadi passion kita. Akan tetapi, apakah itu akan membawa kita menuju kesuksesan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah. Oke, ya jadi tadi menarik ya bahwa teman-teman ini yang setiap harinya bergulat dengan banyak kegiatan, tapi terkadang mereka merasa bahwa ya saya orang biasa saja gitu ya, merasa tidak begitu menonjol, tetapi akhirnya ketika melihat figur ya, figur yang ada di banyak channel YouTube misalnya atau TikTok,
akhirnya mereka menjadi terpengaruh gitu. Nah, bagaimana Mbak Sherly melihat bahwa ternyata influencer atau seseorang yang bisa berpengaruh itu sebenarnya ya bisa dari seseorang atau bisa mungkin dari kita sendiri ya? Oke, ini pertanyaan pertamanya aja udah berat ya. Oke. Baik, mungkin saya izin menyapa teman-teman dulu ya Mbak Tin ya. Karena tadi kurang semangat, saya sapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebetulnya saya deg-degan. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Biasanya ini jam-jamnya rawan. Oh, betul. 11 ngapain teman-teman? Tidur siang katanya. Tidur siang jam 11 ya? Siang. Ada lagi? Main game. Ada lagi? Apa? Ngopi, ada yang bilang ngopi. Ada lagi? Terakhir mungkin? Healing. Healing. Betul. Apa? Satu lagi mungkin? Apa? Bikin tugas. Keren banget bikin tugas. Apa tadi jam 11 ya? Jam 11 ngapain? Jam 11 biasanya ngapain? Jam 11 biasanya mikirin hal-hal yang bakal apa selanjutnya dilakuin. Oh, Yang bener. luar biasa sekali ya. Mas siapa namanya? Rizky. Mas Rizky. Mas Rizky ini Mikirin apa yang mau dilakukan oke. Jam 11 ya, bukan jam 5 pagi bukan ya? Oke. Kita mungkin coba satu kali lagi ya yang girls mungkin dari sini. Mbak siapa namanya? Mbak Hana. Mbak Hana jam 11 biasanya ngapain, Mbak? Sekarang sih lagi kuliah ya. Di rumah aja udah Oh, oke. Luar biasa ya. Ini yang satu jam 11 biasanya membantu orang tua. Woi, membantu orang tua. Oke, kita cukupkan dulu. Oke. Ada banyak yang lain. Oke. Tapi makan waktu dan biasanya nih jam-jam rawan karena udah mau mendekati makan siang, istirahat. Tapi ternyata belum waktunya. Nah, makanya saya tadi deg-degan. Wah, ini kena di jam 11. Tadi udah ada materi juga, tapi semoga dalam 30-40 menit ke depan kita bisa diskusi, sharing. Oke. Dan yang paling penting bukan 30 menit itu teman-teman. Yang paling penting keluar dari ruangan ini, apa yang teman-teman dapat dan so what's next? Hal konkret apa yang mau teman-teman lakukan dalam hidup teman-teman? Nah, di awal Sherly izin menyampaikan salam hormat dulu kepada seluruh Ciftas Akademik yang boleh jadi ada di tengah-tengah kita. Salam hormat Sherly, Bapak, Ibu, dan atas kekurangan Sherly tidak bisa menyebutkan satu persatu. Juga kepada kawan-kawan semua, boleh jadi di sini adalah mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru atau kakak-kakak kelasnya, kakak-kakak tingkat yang sudah di tahun kedua, ketiga, keempat, atau misalnya ada yang gap year masih mau memutuskan ikut nggak ya, tahun ini nggak ya, tahun ini nggak ya. Sherly pikir teman-teman yang paling tahu dan alasannya apa. Tapi saya ingin sampaikan satu hal saja di awal, disclaimer bahwa dalam 30-40 menit ke depan Sherly mendapat amanah untuk berada di sini teman-teman, memegang mic. Ini bukan karena ilmu Sherly lebih, bukan karena pengalaman Sherly lebih, sama sekali bukan. Apalagi bicara tentang tema kita yang menurut Sherly ini bukan berat tapi luas dan sesuatu yang keren. Untuk itu, karena ada istilah dari orang bijak bilang begini Mbak Tin, setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Maka justru sekarang adalah masanya teman-teman. Sekarang adalah eranya teman-teman. Sekarang momentumnya momentum teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Yang boleh jadi apa yang cocok dilakukan di zaman orang tua kita dulu 20-30 tahun yang lalu belum tentu relate dan cocok untuk dilakukan di zaman kita sekarang. Bener nggak? Yes. Harus diakui bahwa if we are finished changing, then we're finished. Perubahan itu adalah kepastian kata orang bijak. Nah untuk itu, karena sekarang adalah eranya teman-teman, ada banyak hal yang berubah setelah tahun 2019, masa-masa COVID-19, dan itu mengubah karakter kita, cara kita belajar, cara kita menyerap informasi, cara kita mengelola, cara kita melihat sesuatu, termasuk mengambil solusi atas permasalahan yang kita hadapi.
maka saya yakin perbedaan pandangan itu pasti akan ada. Termasuk kalau nanti bentuknya pertanyaan, silahkan teman-teman sampaikan. Kalau saya bisa jawab dengan senang hati, ayo kita berdiskusi. Kalau saya nggak bisa jawab, saya lempar dulu ke kantin. Bantu jawab, Mbak. Kalau kami juga nggak bisa jawab, kami lempar dulu ke guru kita di depan. Tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih Bapak sudah mau berkenan ada di tengah-tengah kita. Kalau Sally tetap nggak bisa jawab, izinkan Sally tampung dulu sebagai PR teman-teman. Lain waktu kita ketemu, Sally tidak tahu apa offline apa online. Semoga Sally sudah bisa menjawab pertanyaannya. Nah, kembali ke pertanyaan, gimana sebetulnya kita ngerasa relate dengan apa yang kita tonton kan gitu ya? Menurut Sally justru itu menariknya anak muda, karena anak muda itu kurang ilmu, anak muda kurang pengalaman, anak muda itu kurang wawasannya masih sempit. Mungkin ada yang diketahui tapi masih sangat terbatas. Betul. Anak muda kurang apa lagi? Jangan bilang kurang duit ya. Kita semua juga masih kurang. Kecuali yang memang sudah jalurnya di sana gitu. Ada lagi? Kurang apa lagi? Kurang kasih sayang. Kurang pakar katanya. Kurang kasih sayang kan? Kurang kasih sayang. Sally dari situ dulu ya. Oke. Satu lagi mungkin. Anak muda kurang apa lagi? Kurang apa lagi ya? Kurang Pengalaman. Jaringan luas. Oh, jaringan kurang Network. link. Kurang Network. jaringan. Dan seterusnya kita cukupkan dulu. Oke. Teman-teman bayangkan begitu banyak kekurangan anak muda sehingga wajar yang kita tawarkan bukan hari ini teman-teman. Anak muda nggak bisa nawarin masa lalu. Sally sepakat bahwa dari masa lalu kita belajar karena apa yang terjadi sekarang adalah sejarah yang berulang. Sehingga kata orang bijak, mereka yang mempelajari sejarah akan cenderung lebih cepat mengetahui solusi dari permasalahan yang ada karena sebetulnya yang terjadi cenderung berulang. Sehingga wajar, sebetulnya yang ditawarkan anak muda adalah masa depan. Jangan mau direnggut rasa percaya dirinya ketika banyak pihak yang menyebutkan anak muda mah bisa apa, anak muda tahu apa yang bisa ditawarkan oleh anak muda. Karena justru dibalik cara berpikirnya, karena kita muda dengan semua kekurangan kita tadi, yang kita tawarkan adalah nanti. Mungkin ada yang punya privilege, ada harus diakui, tapi nggak banyak teman-teman untuk bisa menawarkan hari ini. Mungkin saya tambahin sedikit karena tema kita tentang muda. Bicara tentang muda, bukan baru FYP 2-3 hari yang lalu, Mbak Tin. Bicara tentang muda bukan baru viral 2-3 minggu yang lalu atau 2-3 tahun yang lalu. Kalau sekarang yang lagi viral di FYP Mbak Tin apa? Jangan bilang. Yang lagi viral apa teman-teman? Mungkin 3 ya, 3 aja kita ambil. Yang lagi viral apa? KDRT. Oh, selingkuh ya, selingkuh. Jangan sebut nama dong, selingkuh gitu. Ada lagi? Sally, apa? Sally mungkin sambil turun ya. Izin ya Pak. Yang sedang viral itu Ais Kepal Milo. Tapi itu beberapa tahun yang lalu sih kayaknya. Sally ambil satu ya Mbak di sini. PHO. Pusat. Oh, PHO perusak hubungan orang. Oh my god, I got a new vocabulary. Itu satu ya. Boleh diambil satu. Yang lagi FYP apa sekarang? Apa? Keputusan MK. Wah, ini Stop ya, stop. aduh, Stop. bikin merinding Udah ini ya. Udah. Bikin deg-deg ini. Stop. Keputusan MK katanya. Satu lagi? KDRT. KDRT. Wah, ini kritikal semua ya. Kritis. Ya, berarti ini calon mahasiswanya kritis. Wah, Tangan dulu. luar biasa. Keren. Yang relate aja lah dengan kita. Ini udah bulan Agustus Kak. Kurang lebih 4,5 bulan lagi kita akan masuk ke 2025 dengan semua proyeksi dan prediksi, dengan semua hal yang bisa kita tonton, lihat, baca, dengar hari ini Kak. Mending kita bahas itu aja. Teman-teman, bukankah kita semua adalah pemimpin minimal untuk diri kita sendiri? Kita yang paling bertanggung jawab untuk setiap keputusan, pilihan sikap, termasuk respon yang kita berikan. Apalagi teman-teman berkesempatan untuk menjadi mahasiswa di tahun ini. Saya pengen bilang bahwa nggak semua orang seberuntung itu teman-teman. Di balik anyaman alma mater teman-teman, bukan hanya harapan orang tua yang ada di sana, bukan hanya harapan keluarga teman-teman yang terselip di sana, tapi bahkan harapan rakyat Indonesia juga ada di sana. Luar biasa. Dengan kata lain, kita semua yang paling bertanggung jawab, bahkan keputusan untuk memulai kuliah di kampus ini, jurusan A, fakultas B,
adalah tanggung jawab kita. Kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, masuk ke pertanyaan tadi sedikit. Karena kan kita nggak bisa minta pada Tuhan, teman-teman. Ya Tuhan, kita mau lahir di negara A, provinsi B, keluarga C, rahim seorang perempuan bernama D, dengan sosial ekonomi X, kita nggak bisa minta. Itu semua anugerah dari Yang Maha Kuasa. Betul. Sehingga menarik, hukum alamnya ternyata menyebutkan it's not about starting point, it's more about finishing point. True. Ternyata teman-teman, bukan starting point-nya yang penting, justru finishing point seperti apa yang mau kita ciptakan. Nah, dari sini akhirnya Sally sadar kemenangan pertama seorang anak manusia itu dilihat dari leher ke atas, dari mindsetnya, dari caranya berpikir. Sehingga tema kita hari ini bicara tentang muda, ini sebetulnya hanya bicara tentang dua hal paling pokok aja. Pertama, mindset, cara kita berpikir. Kedua, pilihan-pilihan sikap yang kita buat sehari-hari. Kita akan tua setua keputusasaan kita. Kita pun akan muda semudah harapan kita. Minimal harapan itu ada di sini dan di sini. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam mengambil dan membuat keputusan. Dan kita akan muda semudah keyakinan kita dalam mengambil tindakan. Mungkin sesekali salah, mungkin kita gagal. Tapi bukankah Buya Hamka pernah bilang, jangan pernah takut gagal. Orang yang nggak pernah gagal dalam hidup adalah mereka yang nggak pernah berjuang dalam hidupnya. Tepuk tangan untuk Sally mah sering gagal. Sally pribadi sering gagal, Mbak Tin. Jadi gagal itu adalah bagian dari proses Mungkin kita. itu terkadang yang tidak kita ketahui ya. Jadi seringkali kita hanya melihat figur yang sukses, figur yang berhasil, tetapi terkadang kita tidak tahu perjuangannya Ya. orang-orang sukses tersebut sampai di titik itu seperti apa. Talking about mindset, salah satu kutipan yang sering saya ingat ketika saya sedang low motivated adalah whether you think you can or you think you can't, you're right. Mungkin boleh diartikan biar kita semua ngerti. Jadi mindset itu sebenarnya kita kan yang membuat. Jadi kutipan tadi, kamu anggap kamu bisa atau kamu tidak bisa, kamu benar. Bisa atau nggak bisa, dua-duanya benar. Jadi sebenarnya itu tinggal kita akhirnya mau memilih Oke. cara berpikir yang mana. Apakah kita lebih memilih berpikir kita tidak bisa atau kita bisa, itu kita sendiri akhirnya yang menentukan. Kan terkadang mungkin kita tidak sadar ya bahwa nggak bisa, aduh susah, aduh seperti ini. Nah sebenarnya itu bisa kembali lagi kita lihat bahwa kamu mau berpikir kamu bisa atau tidak bisa, itu akhirnya kamu yang menentukan. Itu menarik. Sally mungkin sambung ya. Kita sambil ngobrol gini aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Usia 14 tahun Mbak, Sally ini orang yang lambat bisa membaca. Jadi mendapat hadiah buku dari orang tua itu sesuatu yang spesial bagi Sally. Mungkin bagi teman-teman itu biasa, tapi sebagai orang yang lambat bisa membaca itu sesuatu yang istimewa bagi Sally, teman-teman. Usia 14 tahun, kurang lebih kelas 2 SMP saat itu. Sally lahir dan besar di Aceh. Sally dapat hadiah 2 buku dari orang tua. Salah satu bukunya ini membuat cara Sally berpikir mulai berani keluar dari zona nyaman berpikir Sally. Buku ini adalah tentang bibliografi mantan Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris, teman-teman. Ada yang mungkin pernah FYP di kontennya? Margaret Thatcher, sepakat? Ada tadi yang sudah jawab. Saya izin langsung saja ya. Saya langsung aja Mbak Tin. Saya langsung, tadi udah dijawab. Margaret Thatcher pernah bilang kurang lebih begini teman-teman. Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny. In other words, what do you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan teman-teman. Dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Baik offline maupun online sama. Dilalahnya adalah di zaman kita sekarang, generasi kita sekarang, kita lebih banyak menghabiskan waktu di online. Betul. Sehingga apa yang kita omongin 3-4 mata sebetulnya kita sedang di feeding dengan cara berpikir kayak begitu. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena dia akan keluar menjadi ucapan. Dari ucapan dia akan keluar menjadi tindakan, action, pilihan sikap, keputusan.
Perhatikan keputusan kita, kecil, sederhana, menunda-nunda pekerjaan atau malas sih Kak Ser, tapi ya udahlah tetap kita lakukan sekarang juga. Lebih enak nonton Netflix sih Kak Ser, lebih enak scrolling sih. Sepakat, itu jauh lebih enak, jauh lebih mudah, jauh lebih cepat dopamin kita naik. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu akan membentuk habit dan karakter kita ke depan? Kita rela. Karena dari kebiasaan itu, dari pagi, siang, sampai malam lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi, dia bakal jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena cepat atau lambat demikianlah realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan teman-teman, kurang lebih realitas sosial yang akan terjadi ke depan demikian. Nah dalam hal ini, Sherly memeluk agama Islam. Dalam Islam kita mengenal istilah kun fayakun, bener ya? Iya, betul. Kun fayakun itu ranahnya yang maha kuasa teman-teman. Ranahnya kita manusia adalah mari kita berjuang semaksimal mungkin, mari kita berdoa semaksimal mungkin, that's it. Urusan hasil boleh jadi itu adalah sang maha sutradara wilayahnya. Tapi kalau ada orang yang ujuk-ujuk udah ngomong, ya udahlah itu nanti gimana takdir berbicara aja, tanpa ada usaha maksimal, tanpa ada doa maksimal, kita udah sama-sama tahu ini orang dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Ini orang selalu diwarnai oleh orang-orang sekitarnya, bukan dia yang mewarnai orang-orang sekitarnya. Ini orang akan terus memakan narasi orang lain atau mendengar narasi orang lain, bukan dia yang akan menciptakan narasi untuk didengarkan orang lain. Sehingga wajar bahwa logikanya selalu 90% itu menjadi yang mengikuti atau follower. Hanya 10% manusia yang berani menjadi trendsetter karena akan menerima konsekuensi dibenci, dijauhi, disalahpahami, lebih banyak gagal, kadang-kadang tidurnya lebih sedikit atau istirahatnya lebih sedikit. Ketika yang lain di weekend bisa nongki-nongki, teman-teman harus kuliah misalnya ambil kelas karyawan dan lain-lain. Karena ternyata itu adalah resiko atau konsekuensi yang harus diterima dari 10% tadi. Pertanyaan mungkin tambah sedikit. Terus critical question kedua adalah, terus mindset itu dimulai dari mana Kak Ser? Kan tadi kita mulainya dari mindset. Ternyata sesederhana, we are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul teman-teman. Kita bergaul dengan 5 orang pesimis, ya kita lah pesimis ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang entrepreneur, kita lah entrepreneur atau calon entrepreneur ke-6. Minimal cara berpikir kita adalah layaknya seorang entrepreneur. Kita bergaul dengan 5 orang yang suka ngomongin orang, kita lah penggibah ke-6. Mau nggak mau, suka nggak suka, minimal kita terbiasa dengan habit itu. Kita bergaul dengan 5 orang koruptor, kita lah minimal yang punya kebiasaan dan terbiasa dengan pola itu. Kita bergaul dengan 5 orang optimis, kita lah orang optimis ke-6. Dengan tepuk tangan dulu untuk luar biasa. Sambung tutup. Sehingga kalau ditanya tadi seberapa penting, jawabannya adalah circle pertemanan itu menjadi penting. Untuk itu saya masuk teman-teman yang mendapat kesempatan untuk berada di pendidikan tinggi, entah ini adalah gap year dulu baru masuk, atau tahun ini menjadi tahun pertama, atau yang hadir ke sini sedang mempersiapkan diri tahun depan Kak Ser, silakan. Kita punya latar belakang yang beda-beda teman-teman. Teman-teman yang paling tahu. Tapi saya ingin sampaikan, ternyata circle itu harus dicari teman-teman. Dan pendidikan tinggi cukup memfasilitasi itu untuk kita berpikir secara sistematis dalam menyelesaikan masalah. Nah, saya masuk sedikit ke Mbak yang tadi jawab. Karena kita eranya sekarang sudah masuk ke industri 5.0 yang satu kali klik badan mah boleh ada di Bekasi. Pertemanan kita bisa mendunia teman-teman. Badan kita boleh ada di sini. Karya kita bisa mendunia, satu kali klik jutaan informasi bisa kita sebar, satu kali klik jutaan informasi bisa kita dapat. Ini era yang harus diakui 30 tahun yang lalu belum ada. Kalaupun ada, hanya mereka yang punya privilege yang bisa mendapatkan ini. Nah untuk itu, ini bukan lagi tentang alatnya. It's not about the gun. Alatnya udah ada di tangan kita teman-teman. Ini justru tentang siapa yang memegang alatnya. Pistolnya dipegang oleh orang yang mau membunuh atau membantu. Pisaunya dipakai orang yang senang atau lebih cenderung bermanfaat, kebermanfaatan atau mudarat. Kira-kira gadget yang ada di tangan kita dengan semua IoT yang ada di dalamnya itu membuat kita menjadi manusia produktif dan semakin cepat menuju target, atau justru kita jadi semakin lama karena kita sibuk dengan tsunami informasi yang tiap hari, tiap menit, bahkan tiap detik terus berganti. Nah untuk itu, mungkin ini sebagai akhir dari pemantik ya Mbak Tin, karena waktu.
dan Sally harus ke bandara. Oke. Jangan ulangi kesalahan Sally teman-teman. Entah teman-teman di semester 3, 5, 7 atau ini semester pertama teman-teman, jangan ulangi kesalahan Sally. Sally merantau, awalnya Sally di Jogja kuliah, kemudian Sally pindah ke Jakarta. Awal-awal Sally kuliah, Sally adalah manusia-manusia yang sibuk, mahasiswa sibuk, anak muda yang sibuk. Dan ternyata Mbak Tin gak enak jadi mahasiswa sibuk atau jadi anak muda sibuk itu gak enak. Oke. Apalagi sekarang kita udah punya ini, menjadi sibuk itu adalah bisa dibilang ya keniscayaan. Sampai akhirnya di tahun kedua kuliah, Sally ditegur keras oleh seorang mentor. Ser, kamu ngapain sih? Yang kamu lakukan itu namanya sibuk, Ser, bukan produktif. Awalnya Sally nggak terima teman-teman, namanya anak muda, egonya Sibuk ternyata tidak sama dengan tidak sama dengan produktif. ya? Dan Sally tidak terima dibilang sibuk. Oke. Teman-teman kebayang nggak double on-nya Sally? Udahlah Sally salah, Sally nggak tahu bahwa Sally salah. Oke. Itu menurut Sally double. Kalau salah tapi kita tahu kita salah, kita akan cenderung oke, kita perbaiki nih apa yang salah kan gitu ya. Sally nggak terima. Sehingga wajar almarhum Bob Sadino pernah bilang begini, ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Secara cepat, pertama anak muda takut gagal katanya. Iya. Kita belum mencoba, kita udah duluan berpikir, aduh nanti kalau gagal gimana ya? Kalau nggak berhasil gimana ya? Kita duluan berpikir negatifnya daripada kalau itu berhasil, status quo apa yang akan kita pecah. Yang kedua, anak muda takut apa kata orang. Sedikit berbuat, aduh nanti orang bakal ngomong apa ya? Orang bakal komen apa ya? Udah nulis caption panjang-panjang nih, udah pas, tinggal ngepost doang, ngepost. Oke. Aduh nanti orang bakal mikir apa ya? Orang bakal suka nggak ya? Kita duluan berpikir apa yang orang lain akan pikirkan. Ini Pikirkan namanya overthinking ya? Pak? overthinking, bener. Daripada kalau itu narasi keluar secara konsisten, narasi apa yang keluar ke publik? Lebih jauh, branding apa yang akan teman-teman miliki? Kalau teman-teman punya usaha, branding apa yang akan usaha teman-teman miliki? Lebih jauh. Kita masuk ke yang ketiga, anak muda ternyata takut keluar dari zona nyaman, sedangkan gak ada kata bertumbuh dalam zona nyaman teman-teman. Keempat, anak muda takut penerimaan lingkungan terhadap dirinya. Terakhir yang kelima, anak muda agak rentan dikritik. Makanya kalau orang tua kita atau senior-senior kita mengkritik cenderung kalimatnya gimana? Kamu udah bagus sih, Ser, koma. Oke. Tapi baru masuk tuh, esensinya di belakang baru masuk. Kamu udah baik sih, koma. Tapi baru masuk. Padahal sebetulnya menemukan blind spot itu adalah tanggung jawab kita. Kalaupun kita nggak bisa, bersyukurlah ada orang-orang yang mau menerima resiko dibenci karena ngasih tahu blind spot kita ada di mana. Tapi saya kembali ke topik. Dari 5 hal tadi teman-teman, cocok nggak dengan kita? Takut Mengalami nggak? Ada lagi nggak tambahan? Mungkin kita cukupkan. Dan dengan Sally cocok teman-teman. Takut gagal, takut apa kata orang, takut keluar dari zona nyaman, takut penerimaan lingkungan, dan agak sedikit rentan dikritik. Setengahnya cocok dengan Sally saat itu. Sehingga ketika si mentor dengan keras menegur, Ser, kamu salah. Kamu salah, Ser. Kamu itu bukan produktif, kamu sibuk. Sally gak terima, ditantanglah dengan 4 pertanyaan yang Sally gatot alias gagal total menjawab 4-4-nya. Ini sekaligus menjadi akhir. Kalau teman-teman udah bisa menjawab 4 pertanyaan ini, Sally pengen bilang selamat. Congratulations. Semoga teman-teman on the track dan konsisten sampai akhir. Amin. Ini antara iya enggak Oke. Sebentar, kita cek dulu. Teman-teman, waktu Kak Shirley memaparkan seperti itu, ke-trigger nggak? Merasa tertohok nggak? Oke, kenapa, Fatim? Karena kan kita sendiri aku juga termasuk mahasiswa yang sibuk. Mahasiswa yang sibuk ini. Jadi penasaran juga nih kira-kira apakah ini sibuk atau hanya sudah sibuk atau beneran produktif gitu kan? Oke, mungkin membedakan saya ini sebenarnya sibuk atau produktif ya? Oke. Untuk itu teman-teman, tapi kalau teman-teman belum bisa menjawab, hold on. Tahan dulu teman-teman, mungkin 30-40 menit pertemuan kita ini hanya jadi pemantik awal saja untuk kita berani deep diving. Nanyanya ke dalam, bukan lagi mencari keluar, validasi eksternal. Wah kalau kita ngelakuin ini diakui nggak ya sama mereka? Wah kalau kita ngelakuin ini dapat tepuk tangan nggak ya? Karena saat kita mencari validasi eksternal atau pengakuan dari luar, ibaratnya kita haus, yang kita minum adalah air laut. Kira-kira dahaganya hilang nggak teman-teman? Tidak. Justru yang terjadi sebaliknya, kita makin bertambah-tambah haus. Terus bedanya apa Kak Ser, kata kawan kita tadi? Manusia sibuk semuanya diokein, semuanya dihayuin. Ser mau nggak jadi ketua A? Hayu. Ser mau nggak mewakili
Kampus kita dalam kegiatan B, oke, Share bikin sosial project yuk di provinsi D, hayu. Share mau nggak mewakili Indonesia dalam kegiatan X, hayu. Semuanya Share okekan, semuanya Share hayukan, semuanya Share iyain. Sampai di tahun kedua mendapat pertanyaan ini, 4 ini, Share nggak bisa jawab. Beda dengan manusia produktif, they always start from the end. Mereka selalu mulai dari akhir. Kenapa ya join di sini? Kenapa kita memilih fakultas A, jurusan B di kampus D? Alasan kita mungkin beda-beda teman-teman, silakan. Untuk itu langsung saja 4 pertanyaan yang saya gagal ini. Yang pertama, siapa kita di masa depan? Share, kamu ngelihat diri sendiri sebagai siapa di masa depan? What's the goal? What's the target? Karena Sherly dulu, Sherly IPA teman-teman, ambil jalur IPC, akhirnya Sherly ngambil hubungan internasional. Karena cita-citanya adalah mau jadi duta besar, sesederhana itu. Apa yang memantik Sherly menjadi duta besar, itu mungkin lain episode kita bahas. Tapi cita-cita Sherly saat itu adalah Sherly pengen jadi duta besar. Sherly sampaikan ke mentor, Sherly pengen jadi duta besar. Pertanyaannya ternyata nggak sesederhana itu. Kenapa kamu mau jadi duta besar, Sher? Karena mulai digali lebih dalam. Kenapa kamu mengubah bagian itu, Sher? Sampai akhirnya di pertanyaan kelima, why yang kelima, baru muncul jawaban yang gak neko-neko, sederhana, tapi ternyata dekat sekali dengan kehidupan Sherly. Terus ditantang dengan pertanyaan kedua, kalau 10 tahun lagi profesi itu ternyata bukan di duta besar, kamu siap nggak? Karena ternyata beradaptasi atau agile, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, itu adalah satu dari 10 skill orang yang akan menjadi trendsetter nanti, Sher. Siap nggak ya saya, Pak? Karena yang ngasih tahu ini adalah laki-laki. Karena pada akhirnya sekarang tahun waktu itu Sherly 10 tahun yang lalu, sekarang tahunnya mungkin itu Sher, tapi 10 tahun ke depan kita nggak pernah tahu ada profesi yang sekarang kita belum kenal istilah itu. Dan kalau ditanya Kak Sherly 10 tahun yang lalu kepikiran nggak dengan yang apa Kak Sherly lakukan saat ini? Jawabannya enggak. Tapi apakah jawaban yang 10 tahun yang lalu itu merepresentasikan yang Sherly lakukan sekarang? Harus Sherly akui iya. Dengan kata lain teman-teman, 10 tahun dari sekarang, ini tahun 2024, 10 tahun ke depan 2034, teman-teman adalah siapa? Boleh jadi profesinya belum ada sekarang. Tapi ternyata 10 tahun lagi itu sudah ada. Contoh, 10 tahun yang lalu kita belum begitu mengenal ada profesi namanya content creator, belum ya teman-teman? Belum ada. Masih dianggap emang content creator ada masa depannya ya? 10 tahun yang lalu YouTuber itu masih dianggap bukan sebelah mata, 1/4 mata aja nggak dilihat. 10 tahun sesudahnya, beberapa waktu yang lalu saya hadir di 5 SMA, ternyata jawaban terbesar ketika ditanya, teman-teman cita-citanya apa? Jawabannya adalah YouTuber. Wow. Sedangkan 15-20 tahun yang lalu ketika ditanya, teman-teman cita-citanya apa? Jawabannya dokter, insinyur, polisi, tentara. Ini bukan tentang benar salah, tapi ini tentang setiap generasi ternyata ada masanya, dan ternyata perubahan itu adalah sebuah kepastian. Maka sama pertanyaan pertama, siapa teman-teman di masa depan? Mari sesuaikan dengan zamannya. Apa masalah di zaman kita sekarang? Dan kira-kira 10 tahun ke depan kondisinya seperti apa ya? Minimal kita punya smart goal setting kita sendiri teman-teman. Bikin itu jadi spesifik, bikin itu jadi terukur. Kenapa saya harus sampaikan demikian? Karena kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, kita gampang banget untuk membandingkan diri dengan orang. Wah enak ya dia udah sampai di titik A, kok kita masih di sini-sini aja ya? Betul. Wah enak ya dia mau udah bisa ketemu sama B, kok kita masih di sini-sini aja ya? Alhasil rumput tetangga terus terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah kita semai. Secara cepat, hanya achievable, yo bisa. Padahal itu target nggak achievable teman-teman. Maka bukankah itu yang kita sebut sebagai toxic productivity? Yang dilakukan mah banyak, 365 hari dalam setahun, 30 hari dalam sebulan, 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari, tapi ternyata kita jalan di tempat. R-nya realistik, bukan jadi sekedar manusia yang melempar tanggung jawab pada orang lain. Ya udah deh, nanti bagaimana takdirnya aja, atau bagaimana kondisinya diwariskan pada kita aja, bagaimana kesempatan datang pada kita aja. Kesempatan datang pada mereka yang siap teman-teman. Kesempatan jauh lebih senang hinggap kepada mereka yang layak dan mau melayakkan diri. Maka realistis adalah tentang bagaimana kita mau melayakkan diri dan membaca situasi. Kira-kira kondisinya kayak gimana sekarang. Terakhir, T-nya timely, kasih batasan waktu. Waktu teman-teman berapa lama?
3 tahun, 4 tahun, mungkin ada yang menjadi generasi sandwich, menanggung yang di atas dan di bawah, mungkin agak sedikit molor, 5,5 tahun, kalau nggak tahu di Unisma mungkin ada batasan waktu, 6 tahun, 7 tahun kalau 7 S1. tahun, silakan, teman-teman yang paling tahu. Kak, kita harus gap year dulu Kak, 1 tahun, silakan. Tapi gap year itu bukan alasan bagi kita untuk berpikir inferior teman-teman. Boleh jadi kita mundur 1-2 langkah untuk mempersiapkan diri agar kita bisa melompat lebih jauh. Karena kegagalan kedua Shirley adalah Shirley nggak punya strong why. Ini target orang tua yang nggak selesai di masa muda, jadi kita diminta untuk melanjutkan. Atau ini benar-benar target yang kita akan pegang sampai seterusnya, atau minimal kita bertanggung jawab dengan itu. Kalaupun itu adalah keinginan orang tua juga nggak apa-apa teman-teman. Sekali lagi ini bukan tentang benar salah. Ini adalah tentang seberapa mau kita sadar dan bertanggung jawab dengan target itu, sehingga nggak ada lagi istilah playing victims. Dulu sih ibu nyuruh kita di sini, atau making excuse. Ya kita mah apa tuh generasi yang nggak ada. Semua benar-benar berada dalam tanggung jawab kita dan kita siap menerima konsekuensinya dalam proses nanti. Karena naik turun semangat adalah hal yang wajar, bener ya Mbak Tin? Yes. Naik Yes. turun semangat hal yang wajar teman-teman. Mau ambil waktu jeda, healing, silakan. Itu wajar. Take our time. Kalau capek istirahat. Berapa lama waktunya? Energi harus dialirkan. Itu hukum energi yang nggak bisa kita tahan. Harus dialirkan. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau kita punya strong why, kenapa kita mau kuliah di jurusan A, di fakultas B, di kampus Unisma? Kita punya strong why. Sekalipun nanti sudah di semester akhir, skripsi, capek, banyak tugas, kita tahu ini harus diselesaikan dengan baik. Selesai pertanyaan pertama, selesailah pertanyaan itu. Masuk ke pertanyaan kedua secara cepat. Sir, kamu itu siapa sekarang? Starting point kamu di mana? Menjawabnya sekarang udah banyak tes yang gratis teman-teman. Tapi minimal jawaban ini menjawab analisa SWOT kita. Teman-teman tahu kelebihannya apa? Teman-teman tahu kekurangan teman-teman di mana? Karena saya nggak tahu mahasiswa baru kita tahun ini berapa Pak. Tapi sekian ratus bahkan ribu pasang mata yang jadi mahasiswa baru di sini, Unisma, fakultasnya mungkin sama. Teman-teman, belum tentu pada akhirnya kita berakhir dengan kondisi yang sama, belum tentu. Starting point kita aja boleh jadi udah berbeda, passion, hobi, skill kita udah berbeda. Logikanya gini, kita mau ke Eropa, yang satu mau berangkat dari Indonesia, yang satu berangkat dari Afrika. Pertanyaannya, pertanyaannya rutenya sama nggak teman-teman? Kita mau ke Eropa, yang satu berangkat dari Indonesia, yang satu berangkat dari Afrika. Pertanyaannya rutenya sama nggak? Jelas berbeda. Kita mau ke Bekasi nih, yang satu berangkatnya dari Tasikmalaya, yang satu berangkatnya dari Serang, Banten. Kira-kira pathway yang kita pakai sama nggak? Beda. Jelas berbeda. Latar belakang kita beda-beda teman-teman. Untuk itu, sampai hari ini pertemuan kita, Shirley masih firm, masih jadi kesimpulan bagi Shirley bahwa Tuhan gak mungkin menciptakan kita tanpa potensi, gak mungkin. Hanya saja mungkin ada yang tahu potensinya lebih awal, atau berani menggali atau dikelilingi oleh orang-orang sekitar yang menggali itu lebih awal, atau berbeda aja, emang berbeda. Yang satu mah kinestetik, yang satu unggul dalam hal kreativitas, yang satu linguistik, yang satu hitung-hitungan. Bukankah bukan tugas kita untuk menjadi unggul dalam semua hal? Dan gak akan mampu teman-teman kita unggul dalam semua hal, gak akan mampu. Tugas kita manusia adalah segera kenali potensi apa yang Tuhan titipkan pada kita sebagai wasilah untuk berkarya, dan segera putuskan untuk bertumbuh. Dari yang awalnya baik, jadi lebih baik. Be a better version. Better is not enough, let's be the best version of us. Best is not enough, ayo naik satu tingkat lebih tinggi. Be an excellent one. Bukan sempurna tanpa cacat, tapi yang dengan hadirnya kita bisa ngasih impact atau manfaat. Kenapa sampai di situ? Karena ternyata pencapaian tertinggi seorang anak manusia bukan dilihat dari berapa banyak gelar di belakang namanya teman-teman. Bukan dilihat dari dia anak siapa, bukan dilihat dari berapa banyak kemampuan finansial yang ada di belakangnya. Itu semua privilege, saya sepakat, mempermudah kita dalam melakukan sesuatu. Tapi pertanyaannya, semua privilege itu dialamatkan kemana? Untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang sekitarnya? Sehingga make sense mau dari timur maupun barat, pencapaian tertinggi seorang anak manusia dilihat dari apa yang dimilikinya adalah untuk dirinya sendiri atau untuk kebermanfaatan. Dari sini akhirnya kita akan punya self-awareness. Dan hari ini mungkin nanti Batin boleh menambahkan, self-awareness itu menjadi penting banget teman-teman. Seberapa sadar kita dengan diri kita sendiri, seberapa kenal kita dengan diri kita sendiri.
karena ini berbanding lurus dengan confident, rasa percaya diri. 1 dari 3 pertanyaan yang paling sering masuk mingguan ke Shirley adalah, Kak Shirley gimana sih caranya ngatasin insecure? Shirley langsung saja tutup, teman-teman. Ternyata insecure itu dasarnya cuma 2. Ternyata insecure itu dasarnya cuma 2. Bukan kata Shirley, kata salah seorang profesor dari Harvard University. Dia membuat satu jurnal, tulisan dimuat di satu jurnal. Dia menyebutkan di situ penelitiannya, 2 alasan ini adalah, pertama, kita nggak tahu kelebihan kita ada di mana. Kamu sih share nggak bagus dalam bidang A, dia tuh si B bagus dalam bidang A. Betul, saya kurang dalam bidang A dan izinkan saya belajar, tapi bolehlah saya membantu atau berkontribusi dalam bidang B. Ketika kita nggak kenal dengan potensi kita, wajar. Alasan keduanya, kita lebih dieksploitasi oleh orang-orang sekitar kita, entah di rumah, di kantor, di pertemanan circle kita, atas kekurangan kita, bukan atas kelebihan kita. Sehingga terjadilah yang sekarang bullying di mana-mana. Anak SD kok bisa merasakan trauma sedemikian rupa, kok bisa anak SMP melakukan itu, tindakan itu direkam oleh kawannya dan tersebar. Pertanyaannya, ini mindsetnya terbentuk dari tontonan, bacaan seperti apa? Oleh karena itu teman-teman, sekarang education without wall, belajar mah bisa di mana aja. Gak cukup belajar di dalam kelas nanti ketika teman-teman sudah mulai sebagai mahasiswa, gak cukup. Proses terbentuknya karakter teman-teman itu berdasarkan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, termasuk kebiasaan kita ketika di rumah, ketika bertemu dengan teman. Maka nikmati proses menjadi mahasiswa, rasakan sakitnya, nikmati nanti ketika teman-teman harus berorganisasi dan lain-lain. Sari lanjut, selesai pertanyaan kedua, masuk ke pertanyaan ketiga. How? Gimana nih? Kita punya waktu 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun, pecah jadi target 5 tahunan, 5 tahunan jadi tahunan. Kak Shirley, target kita adalah kita pengen kayak Batin, pengen jadi dosen. Silakan. Berarti habis S1 kita mau lanjut S2. Persiapkan dari sekarang teman-teman. Pengennya di luar negeri Mbak Shirley, bukan sekarang. Berarti harus menguasai bahasa. Bahasa apa yang dibutuhkan? Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea. Pelajari dari sekarang teman-teman. Karena ternyata bahkan dalam reportnya, annual report McKinsey menyebutkan ternyata itu menjadi salah satu gap terbesar antara Indonesia 2045 nanti, antara sumber daya manusia Indonesia sendiri dengan sumber daya manusia dari luar, bahasa. Maka pelajari dari sekarang. Teman-teman pengen dalam bidang apa? Cek. Menjadi ahli dalam bidang itu kira-kira nanti akan kemana dan gimana, kira-kira menggunakan bahasa apa, mulai pelajari dari sekarang. Dan harus saya akui, belajar di zaman sekarang itu accessible-nya ada di genggaman kita teman-teman. Terakhir, pertanyaan keempat sekaligus penutup. Dulu saya pikir, apaan sih nanyain kayak gini ke anak muda, ke si mentor. Akhirnya saya sadar, ternyata esensi utamanya ada di pertanyaan keempat teman-teman. Yang saya pun saat itu gagal, butuh waktu agak lama, sekitar 6 bulanan. Pertanyaan keempat ini adalah, kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita teman-teman. Karena kembali ke poin awal, setiap orang mah ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang masanya teman-teman, hitungan tahun, generasi alfa mungkin ada adik-adik kita atau anak-anak kita. Itu akan masuk menggantikan posisi generasi kita sekarang, dan kita pengen ninggalin mindset, kebiasaan yang kayak gimana kira-kira untuk generasi selanjutnya. Semakin kesini saya semakin diingatkan oleh beberapa guru, ternyata 4 pertanyaan inti tadilah yang paling sering ditanyakan pada anak muda usia 14 sampai 17 tahun. Sehingga wajar, usia 18 tahun sudah tahu kira-kira fokusnya kemana. Nggak semua hal harus dipelajari kok teman-teman. Mengetahui sedikit-sedikit boleh, tapi mari jadi ahli dalam bidang kita, dan butuh jam terbang. Nggak bisa yang satu hari dan kita akan menjadi ahli dalam bidang. Nggak ada teman-teman. Tidak ada proses instan ya. Nggak ada proses instan. Easy come, easy go. Cepat dapatnya, harus rela juga cepat melepasnya. Sally akui bahwa 5-6 tahun belakangan Sally menerjunkan diri di dunia sosial media, dan ya salah satu indikatornya adalah viralitas Mbak Tin. Sally harus bukakan di sini. Tapi kalau viralitas teman-teman yang kita kejar, sekali mungkin viral, tapi sesudah itu so what's next? Selanjutnya apa? Mungkin dari 100 konten ada 1, 2, 3 yang viral, so what's next? Selanjutnya apa? Bukankah yang jauh lebih penting adalah satu yang viral, tapi itu mengangkat 100 konten di bawahnya yang memang kita sebetulnya sudah siap. Bukan dengan satu viral terus apalagi yang selanjutnya. Keputusannya di teman-teman mau mengambil yang mana, tapi ternyata sustainability, keberlangsungan untuk seterusnya kita bertumbuh itu membutuhkan kesiapan. Boleh jadi kita menyukai satu hal,
Tapi bukan itu, kita belum siap untuk itu. Akhirnya Tuhan mengantarkan kita, enggak Ser, kamu pakai jalan yang B dulu. Baik, karena saya diingatkan waktu, saya ditutup, pada akhirnya masa depan tetap nggak pasti. Nggak ada yang bisa memastikan masa depan teman-teman. Secara hormat saya disampaikan kepada yang dalam hal ini laki-laki, teruntuk teman-teman yang perempuan, nggak ada yang bisa memastikan masa depan. Kita menikah dengan siapa, nggak ada yang bisa memastikan masa depan. Tapi kalau ada pertanyaan, bagaimana cara memprediksi masa depan, kita sama-sama tahu jawabannya. The future, masa depan itu pada akhirnya bisa kita prediksi dengan fokus pada apa yang kita hadapi sekarang. Dengan kata lain, maksimalkan sekarang, living the present. Ayo kita nikmati proses kita jadi mahasiswa, bukan mengglorifikasi masa lalu, bukan overthinking terus-terusan dengan masa depan, bersiap untuk masa depan dengan memastikan kita melewati masa-masa ini dengan penuh arti. Pada akhirnya tua muda bukan tentang usia lagi teman-teman, ini tentang cara kita berpikir dan pilihan sikap. Kita akan tua setelah keputusasaan kita melihat segala sesuatu. Kita mah apa tuh dah? Ya udahlah, itu biar mereka aja yang orang dalam, yang lebih dekat dengan akses informasi, yang punya privilege dikelilingi circle positif, dah biar mereka aja. Kita akan tua setelah keputusasaan kita teman-teman. Kita akan muda semuda keyakinan kita. Mungkin sesekali salah nggak ada masalah. Itu tanda kita belajar. Tapi selama harapan, keyakinan, dan cita-cita itu masih kita simpan di dalam dada, maka sebetulnya kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda pengecut. Hidup kita cuma satu kali. Masa-masa ini gak akan terulang dua kali. Waktu gak akan nunggu kita siap. Mari kita pastikan kita mengisi masa-masa ini dengan penuh hati agar kita gak menyesal. Pada akhirnya akan ada yang berubah dan akan ada yang bertahan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa tiga hal tadi, harapan, optimisme, keyakinan, dan target, visi, nilai tadi harus terus kita perjuangkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton, jangan lupa ya subscribe dan nantikan selalu video-video bermanfaat lainnya di Universitas Islam 45 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.